Yang terhormat, kita ke halaman yang 118-nya sekarang. Ada pertanyaan begini dulu. Kenapa Islam mengharamkan pacaran? Itu jawabannya karena Islam menghalalkan pernikahan. Dan itu logik. Artinya apa? Kalau Islam menghalalkan pacaran, ya tidak perlu menikah. Kan bolak-baliknya kan begitu aja. Di situ di halaman 118 itu ada surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta. Ada mata hati, berarti ada buta hati itu. Cirinya yang buta hati itu seperti apa sih? Buta hati itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawabnya bahwa hati manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang hidup, sehat ya, hatinya sehat. Yang berikut adalah qalbun marid, hati yang sakit, hati yang rapuh. Yang berikut adalah qalbun mayit, hati yang mati, hati yang buta. Itu 3 kan. Nah, kita fokus ke qalbun mayitnya saja. Seperti apa indikasinya? Ini untuk introspeksi diri masing-masing. Apakah hati saya ini hati yang selamat? Apakah hati saya ini hati yang sakit atau hati yang mati? Indikasi dari qalbun mayit atau hati yang mati itu adalah dia tahu ini jalan kebenaran, tapi dia tidak punya kemauan dan kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Dia tahu ini jalan kemungkaran, tapi dia tidak punya kemampuan dan kemauan untuk meninggalkan jalan kemungkaran. Itu indikatornya. Nah, kalau di dunia hati kita sudah buta, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Anak-anak yang terhormat, kalau diperhatikan dengan seksama ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman jangan pernah merasa begini. Itu bisikan iblis tuh. Ada dalilnya. Budi. Tapi kok dia hidupnya baik-baik saja, hartanya banyak, keluarganya akur, temannya banyak, sementara saya yang rajin sholat umpamanya malah biasa-biasa saja. Coba, kalau diperhatikan dengan seksama, tidak ada satupun ayat dari Al-Quran yang mana Allah menjanjikan kalau kamu bertakwa saya kasih kamu dunia. Kan? Silakan kalian cek. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah berjanji itu kamu bertakwa, nanti saya kasih kamu dunia, kebahagiaan di dunia itu, kemakmuran di dunia. Tidak ada. Allah hanya berkata apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa bersegeralah kamu menuju kepada Allah, kepada ampunan Allah dan takwa kata Allah. Nanti Allah kasih apa? Nanti Allah kasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah ngomongnya begitu. Tidak pernah Allah menjadikan dunia untuk orang yang beriman. Makanya kalau orang beriman di dunia ini hidupnya sengsara, melarat, nggak usah diheranin. Memang seperti itu keadaannya. Jangan heran juga kalau lihat para pendosa itu, pelaku maksiat, hidupnya hartanya itu banyak gitu. Kelihatan nggak ada kurangnya dari segi ekonomi. Nggak usah heran, memang kata Nabi juga, dunia sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Sementara bagi orang mukmin itu penjaranya. Ya, yang namanya kehidupan di penjara memang serba terbatas. Itu juga yang menjadi jawaban umpamanya kenapa orang yang beriman wajib masuk surga,
Karena memang dia udah dapat nerakanya di dunia itu. Berarti ya, kan selalu berpasangan, tidak ada padanannya. Kenapa orang yang kafir itu wajib masuk neraka? Karena dia udah dapat surganya di dunia. Jadi padanannya selalu ada. Ingat ya, kalau mau bertanya dipotong saja pembahasan saya ya, angkat tangan. Kemudian ada tulisan di dalam box itu, mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Itu yang dinamakan dengan pasangan hidup itu. Ada pengtamsilan, pengibaratan. Ya. Suami itu diibaratkan layaknya matahari dan istri itu layaknya rembulan. Matahari menerangi jalan hidup baik manusia maupun hewan, itu memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan biologis. Semua makhluk yang ada unsur ragawinya, unsur jasadnya, unsur jasmaninya, pasti memiliki kebutuhan biologis. Nah, dan itu hanya dipenuhi kalau sudah berpasangan. Ada kebutuhan biologis yang lain, makan ya tanpa harus berpasangan, minum tanpa harus berpasangan, udah bisa dapat. Tapi kebutuhan biologis untuk melestarikan keturunan itu harus berpasangan. Segendut-gendutnya laki-laki nggak bisa dia melahirkan anak. Begitu pun serapi-rapinya perempuan, tetap aja dia tempatnya melahirkan anak. Makanya kan kalau ada pertanyaan, coba kalian jawab. Yang masuk surga itu ruh saja atau ruh dan raga? Mungkin dengan argumentasi. Yang masuk surga itu ruh saja atau ruh dengan raga? Jadi jawabannya adalah, kalian pernah mendengar bahwa di surga itu ada bidadari? Itu kebutuhan ruh atau raga? Raga. Artinya yang masuk surga itu raga juga, ruh dan raga. Gak mungkin raga doang, mayat itu. Jadi ruh dan raga yang masuk surga. Loh, kan udah hancur di tanah, betul. Kalau logikanya begini, kalau si tukang kayu bisa menciptakan kursi ini, masa dia akan bisa menciptakan lagi kayak gini? Allah bisa menciptakan kita kali pertama kayak gini, ya dia bisa menciptakan lagi hanya dengan kun fayakunnya itu. Jadi itu cara berpikirnya. Nah, yang lebih hebatnya dalam Islam itu, ini. Apakah yang perempuan? Kalau yang laki-laki dapat bidadari, betul. Yang perempuan dapat, ya dapat. Pemuda-pemuda, kalau ada buka di dalam surat Al-Baqiyah itu, pemuda-pemuda tampan yang senantiasa muda, itu gak pernah tua, itu percaya. Dan hebatnya lagi, misalnya nih, Aisyah di dunia itu sangat suka dengan Ahmad. Dia sangat suka. Tapi dia tahu pacaran itu haram. Tapi dia tahu menyimpan fotonya Ahmad itu haram. Dia tahu stalking foto akunnya Ahmad itu haram. Maka dia nggak ngelakuin. Menghayalkan Ahmad pun dia nggak ngelakuin. Dia benar-benar jaga